teman-teman, masih ingatkah kalian tentang seks dan gender? Yuk kita refresh lagi. Seringkali kita mendengar istilah laki-laki dan perempuan. Tapi ada dua hal yang berbeda loh, yaitu seks dan gender. Lalu, apa sih perbedaannya? Seks adalah karakteristik biologis yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang. Karakteristik seks bisa berupa jenis hormon, kromosom, anatomi, serta organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki memiliki sperma dan perempuan memiliki sel telur. Keduanya merupakan kodrat atau pemberian dari Tuhan. Sedangkan gender adalah perbedaan sifat, peran, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin atau yang biasa disebut dengan jenis kelamin sosial. Kalian pernah dengar nggak sih kalau laki-laki itu harus kuat dan perempuan itu harus lemah lembut? Terdengar biasa dan normal bukan? Padahal tanpa kita sadari itu adalah salah satu contoh dari bias gender. Nah, untuk memudahkannya, ada ciri-ciri yang bisa kita kenali loh. Yuk, kita kenali ciri-cirinya. Ciri-ciri dari seks yang pertama yaitu bersifat kodrat atau pemberian dari Tuhan yang diberikan sejak lahir. Yang kedua, tidak dapat diubah atau dipertukarkan. Yang ketiga, bersifat universal. Yang keempat, berdasarkan biologisnya. Contohnya, laki-laki memiliki sperma, testis, dan penis. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, sel telur, ASI, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri dari gender yang pertama bersifat konstruktif atau dibentuk oleh masyarakat. Yang kedua, dapat diubah atau dipertukarkan. Yang ketiga, bersifat kontekstual, dan yang keempat berdasarkan sosial dan budayanya. Nah, sekarang kita akan bermain tebak gambar nih teman-teman. Menurut teman-teman, gambar di atas termasuk seks atau gender ya? Yuk kita lihat jawabannya. Jawaban keduanya adalah seks. Kenapa demikian? Karena sperma dihasilkan oleh organ reproduksi laki-laki yang bernama testis. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar organ reproduksi wanita. Keduanya merupakan kodrat atau pemberian dari Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Yuk kita lanjut ke gambar selanjutnya. Menurut teman-teman, gambar di atas termasuk seks atau gender ya? Yuk kita lihat jawabannya. Gambar yang pertama adalah seks. Kenapa? Terlihat seorang wanita yang sedang hamil. Hamil adalah kemampuan biologis yang hanya dialami oleh perempuan. Sedangkan gambar yang kedua adalah gender. Kenapa demikian? Karena terlihat laki-laki yang sedang memasak. Memasak adalah peran domestik yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yuk kita lanjut ke gambar selanjutnya. Menurut teman-teman, gambar di atas termasuk seks atau gender ya? Yuk kita lihat jawabannya. Jawaban keduanya adalah gender. Kenapa? Terlihat laki-laki yang sedang menangis. Selama ini laki-laki dilabeli harus selalu kuat dan tidak boleh menangis. Padahal laki-laki boleh juga menangis kok. Gambar yang kedua adalah wanita berbadan kekar. Selama ini wanita dilabeli harus lemah lembut. Badan kekar selalu identik dengan laki-laki. Nah, baik menangis maupun berbadan kekar bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman, mengapa sih kita perlu membedakan keduanya? Karena mencampur adukan seks dan gender seringkali akan menimbulkan pelabelan yang bisa memunculkan atau bisa berpotensi lahirnya kekerasan. Misalnya nih, laki-laki dianggap kuat secara fisik. Maka ketika laki-laki harus dipaksa kerja terus-menerus, lembur, dan tidak boleh protes,
Ini bisa masuk ke dalam tekanan atau kekerasan dalam dunia kerja. Atau contoh lainnya, karena perempuan dilabeli teliti, terampil, cekatan, maka seringkali perempuan hanya ditempatkan di posisi kerja yang itu-itu saja, atau bahkan mendapatkan upah yang lebih rendah dan sulit naik jabatan. Jadi, masalah sebenarnya bukan terdapat pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, tetapi yaitu pada pelabelan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jika itu dipaksakan atau malah merugikan, maka akan menimbulkan kekerasan. Dengan kesadaran ini, seharusnya kita bisa menghindari pelabelan, diskriminasi, dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk terus berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.